Pemirsa, pemerintah secara resmi mengalihkan seluruh saham seri B negara di PT Energi Manajemen Indonesia ke PT PLN Persero. Pengalihan saham ini ditandai dengan bergabungnya EMI sebagai anak perusahaan PLN yang diresmikan secara hybrid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bergabungnya PT Energi Manajemen Indonesia Persero sebagai anak perusahaan PT PLN Persero digelar dalam acara launching untuk mendukung inisiatif dekarbonisasi menuju green economy di Jakarta Jumat 22 Oktober lalu. Kegiatan dihadiri Menteri BUMN Erick Thohir, Wakil Menteri BUMN 1 Pahala Nugraha Mansuri, Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini, dan Direktur Utama EMI Andreas Widodo. Secara virtual, kegiatan turut dihadiri Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Rida Mulyana dan Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bambang Hendroyono. Menteri BUMN Erick Thohir menyambut baik bergabungnya EMI sebagai anak perusahaan PLN sebagai bagian dari transformasi energi terbarukan yang dilakukan pihak PLN. Kehadiran EMI diharapkan dapat memperkuat transformasi energi bersih sekaligus mengakselerasi green economy atau ekonomi hijau untuk Indonesia. Dengan bergabungnya EMI ke dalam ekosistem PLN, tetapi jelas sekali EMI merubah bisnis modelnya, bagaimana EMI menjadi bagian auditing system untuk energi hijau. Nah, ini juga yang sangat menarik saya rasa, ya, karena PLN ini juga bertransformasi, saya rasa ekosistem ini menjadi penting. Dengan bergabungnya PT EMI, PLN akan berupaya mempercepat target dekarbonisasi sebesar 117 juta ton CO2 sampai tahun 2025 yang dituju pemerintah dengan mendorong ekonomi hijau. Nantinya EMI akan berkontribusi melakukan dekarbonisasi sebesar 3,29 juta ton CO2 melalui proyek PLN, selain dekarbonisasi 4,19 juta ton CO2 di luar PLN. Bahwa green economy salah satunya adalah penurunan CO2 dan tingkat polusi per GDP menuju net zero emission, mendukung pemerintah dalam mewujudkan aspirasi yang kami sebutkan tadi, yaitu secure dan green, khususnya PLN sebagai salah satu BUMN yang bergerak dalam sektor ekonomi ketenaga listrikan. Dalam upaya mencapai goal sebagai leading ESCO, PLN akan melakukan transformasi EMI pada 2021 hingga 2025, diantaranya melalui penguatan kapabilitas, kemitraan dengan BUMN dan pelaku ekonomi lain, penguatan dukungan kebijakan, serta pendanaan dekarbonisasi. Keberhasilan sebagai leading ESCO dan asumsi dukungan dari stakeholder diproyeksikan EMI akan mencapai pendapatan lebih dari 8 triliun rupiah pada 2025 atau secara kumulatif 5 tahun ke depan sebesar 13 triliun rupiah dengan estimasi EBIT sebesar 825 miliar rupiah. Masuknya EMI ke PLN juga diapresiasi Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Rida Mulyana serta Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bambang Hendroyono. Rida Mulyana menilai kerjasama ini tepat dilakukan berbarengan dengan target pemerintah untuk menekan gas emisi rumah kaca dan juga mempercepat target 23% porsi EBT dalam bauran energi. Terkait hal ini, Kementerian LHK juga siap mendukung dengan beberapa program seperti mendorong besaran program hutan industri untuk bioenergi, serta pengelolaan sampah 16 ton per hari menjadi listrik sebesar 234 MW. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan.